Guys, selamat malam dan izinkan gue pertama kali bergabung di YouTube ya. Gue ingin cerita, tapi sebelumnya gue ingin memperkenalkan diri gue. Nama gue adalah Iqbal dan gue seorang awak kabin di maskapai. Jadi ceritanya ada DM yang masuk, Kak cerita dong, kenapa sih kok bisa join di maskapai internasional Malaysia Airlines ya? Kan setahu saya itu nggak ada ya awak kabin yang berwarga negara Indonesia. Yes, that's right ya, nggak ada sebelum kita warga negara Indonesia, Indonesian Cabin Crew. Dan setelah batch-nya kita itu juga nggak ada lagi guys. Makanya mungkin teman-teman kalau misalkan terbang menggunakan maskapai Malaysia Airlines, kalian nggak bakalan nemuin adanya Indonesian crew yang ada di maskapai tersebut. Nah, pengen tahu ceritanya seperti apa? Terus check it out. Nah, berawal dari tahun 2002 pada waktu itu di bulan Desember, jadi ada lowongan yang mereka buka di sebuah surat kabar lokal ya, open recruitment Indonesian crew untuk maskapai Malaysia Airlines. Guys, Malaysia Airlines ya. Jadi maskapai ini merupakan, kalau di Indonesia seperti Garuda Indonesia ya, jadi kayak national carrier-nya gitu yang mayoritas adalah warga negara Malaysia pastinya. Nah, mereka lagi nyari warga negara Indonesia nih. Tentunya pasti ya, teman gue bilang, bang, lu gak kepengen ikutan? Kan lu tinggi ya, kemudian lu juga bisa bahasa Inggris, kenapa gak lu mau coba gitu loh, kan mumpung kita sekarang belum bekerja, dia bilang begitu. Oke, gue bilang sih pertamanya enggak lah, gue bilang itu kan nggak mungkin lah gue bisa masuk, gue tebus di sebuah maskapai kayak begitu, pasti saingannya kan luar biasa. Nah, tapi di balik itu semuanya, gue mempersiapkan dokumen gue untuk bisa datang ke sebuah rekrutmen tersebut. Tapi teman-teman gue tuh nggak ada yang tahu gitu. Nah, gue baca syaratnya. Pertama, dia minta cuma warga negara Indonesia, bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pastilah ya, gue orang Indonesia, gue bisa berkomunikasi dengan bahasa gue sendiri. Kedua itu, usia itu mintanya adalah 21 sampai dengan 30 tahun batasnya. Tinggi minimal 170 ke atas ya. Setelah itu bisa berbahasa Inggris dengan aktif tadi sudah. Kemudian minimal adalah diploma 3. Kebetulan gue sudah sudah mendapatkan gelar D3 gue, dan ya gue lagi melanjutin S1-nya pada waktu itu. Nah, gue siapin semua dokumennya, dari mulai foto close up, seluruh badan, kemudian itu CV, KTP lah, ijazah segala macam itu gue siapin dan gue antar ke kantornya. Ya, kantornya itu waktu itu masih di Hotel Danau Toba di Medan. Nah, setelah itu malamnya mereka nelpon kemudian bilang, Iqbal, besok kita akan undang kamu untuk walk-in interview di Hotel Grand Angkasa, silakan hadir di jam 8 pagi guys. Nah, of course dong, gue excited banget dan gue harus prepare semuanya. Ini merupakan pengalaman gue yang pertama kalinya di sebuah maskapai, dan ini internasional pula. Nah, jadi besok paginya gue udah nyampe itu di sebelum jam 8, gue udah tiba di hotel tersebut. Gila guys, itu antriannya luar biasa. Mungkin pada zaman itu tuh 500 orang ada yang hadir di situ ya. Jadi pertama kali itu adalah ukur tinggi badan dan berat badan. Standar ya, standar semua maskapai pasti yang pertama kali adalah ukur tinggi badan dan berat badan. Nah, minimal 170 pada waktu itu, dan tinggi gue 175, pasti gue bisa lewat lah ya, karena berat badan gue juga gak gemuk-gemuk dan gak kurus-kurus juga, tapi cukuplah ideal pada waktu itu. Nah, setelah itu kita diminta untuk menyusun dokumen, kemudian kita harus menunjukkannya kepada panitia rekrutmen itu untuk disamakan. Jadi kita harus bawa yang namanya dokumen kopi dan dokumen yang namanya originalnya. Jadi mereka akan samakan antara dokumen kopi dan originalnya. Jika itu sama semuanya, maka kita harus menunggu untuk bisa masuk ke tahap yang namanya
interview 1. Interview 1 ini lumayan lama waktu itu gue dapat gilirannya, karena dari pagi itu gue dapat gilirannya jam 5 sore untuk bisa diinterview. Ini untuk interview yang pertama. Jadi kalau misalkan kita nggak mempersiapkan diri, mungkin pasti kita udah menunjukkan muka yang kelelahan, karena ini memang capek banget untuk menunggu antriannya ini. Jadi setelah jam 5 sore itu akhirnya nama gue dipanggil, dan kita berhadapan 5 kandidat dengan 5 para tim rekruternya itu. Jadi tim rekruternya itu kalau saya nggak salah itu adalah para manajer yang menduduki posisi lumayan di maskapai tersebut. Nah, pertanyaannya cukup simpel sih, sekitar ya standar lah ya, memperkenalkan diri, kemudian itu waktu itu dia nanya hobi waktu itu. Nah, setelah gue bisa akhirnya menjawab tanpa rasa minder, tanpa rasa gue harus merendahkan diri gue bangga dengan apa yang gue punya. Nah, gue itu akhirnya kepanggil nama gue pada waktu itu cuman gue sendiri di antara 5 orang itu yang dipanggil. Dan alhamdulillah gue bisa masuk sampai tahap berikutnya guys. Tahap berikutnya itu yaitu adalah catwalk assessment, dimana kamu diminta untuk berjalan ya. Seelegan apa sih kamu berjalan ketika menggunakan seragamnya mereka? Nah, itu mereka minta seperti itu. Setelah kamu bisa melewatinya, kamu bakal diundang untuk bisa masuk ke dalam yang namanya announcement test. Di announcement test ini, kamu bakal dikasih yang namanya kertas yang berisikan pengumuman, di mana harus kamu membacanya dengan gaya yang menarik lah ya, namanya baca, bukan sekadar baca kayak kita waktu di SD gitu, tapi kamu membaca dengan gaya intonasi kamu yang menarik agar penumpang kamu itu tertarik untuk mendengar apa sih yang kamu sedang bicarakan ini. Itu lebih kurangnya. Nah, jika kamu lulus itu, maka akan masuk yang namanya ke tes yang namanya body check. Body check ini adalah kamu dicek di mana dari mulai atas sampai bawah, senyuman, kemudian itu luka, tato, dan yang lain-lainnya lah ya. Gue nggak terlalu hafal apa yang diceknya mereka, tapi setahu gue adalah gue dicek kulit, gigi, kemudian luka dan yang lain-lainnya. Setelah lulus itu, maka kamu akan masuk ke dalam ruangan namanya final interview. Final interview ini kamu dihadapkan dengan 3 lawan 5 kembali. 3 kandidatnya, 5 interviewernya. Wah, ini mendebarkan sih menurut saya, karena walaupun ini merupakan pantohir ya, mereka tuh lebih nanya ke personalitinya kamu, seperti apa sih kamu, cara menjawabnya gitu ya. Kemudian pertanyaannya seputar tentang diri kamu, jadi kamu tuh nggak bisa berbohong, kamu tuh nggak bisa ngarang, kamu tuh nggak bisa yang berpura-pura, kamu harus jawab spontan pada waktu itu, karena tentang diri kamu gampang lah ya, tentang diri kita, tapi gimana cara menjawabnya itu yang bikin grogi, nervous, keringat dingin, itu yang luar biasa. Kemudian itu udah jam 9 malam, dimana jam 9 malam itu kamu udah kelelahan. Itu udah 12 jam lebih deh itu seleksi itu. Gimana sih rasa lelah kita 12 jam tes gitu loh, pasti lelah kan. Nah, mereka tuh ingin melihat apakah kamu itu tetap prima penampilan kamu, tetap menjaga kesegaran tubuh kamu, tetap wangi kah, kemudian tetap menunjukkan wajah antusias. Itu mereka akan dilihat seperti itu gitu loh. Nah, kalau kamu udah bisa menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang profesional, pilihlah saya Pak, saya bisa kok Pak menjadi cabin crew di maskapainya Bapak. Saya menjaga penampilan saya Pak, karena memang seperti itu yang dituntut oleh sebuah maskapai. Nah, setelah itu kita diminta untuk menunggu 1 bulan lebih kurang. Mereka kemudian menginformasikan kembali melalui telepon ya, Iqbal, kamu lulus tahap seleksi final interview kemarin, dan kita akan mengundang kamu untuk medical check up. Medical check up guys, wah seneng banget ya, sudah bisa sampai tahap medical check up. Selangkah lagi nih gue bisa maju nih gitu kan. Nah, medical check up ya, gue akhirnya mengikuti medical check upnya mereka. Sebulan kemudian mereka menelpon kembali bahwasannya mengumumkan hasil medical check up gue dinyatakan fit, dan gue akan diundang ke Kuala Lumpur untuk mengikuti proses yang namanya ground training selama 4 bulan. Nah, 4 bulan ini karena mereka memberikan rating type-nya itu adalah di Boeing 737 dengan namanya Airbus 330 pada waktu itu guys. Makanya sampai 4 bulan, luar biasa itu.
Nah, dari mulai pengumuman si medical check up ya, itu cukup lama kita menunggunya, sampai lebih kurang itu dari mulai bulan, harusnya berangkat bulan 5 ya, 5, 6, 7, 8, 9, bulan 9 akhirnya mereka baru bisa memberikan informasi kapan kita harus berangkat. Diundur ternyata guys, tanpa kabar mereka mengundurkannya itu. Nah, setelah ditanya-tanya akhirnya mereka bilang kita menunda karena adanya pandemic SARS pada waktu itu. Oke, that's fine, safe juga buat kita untuk tidak berangkat ke sana, ya nggak sih? Nah, bulan 10 akhirnya kita berangkat. Sampai di sana kita disambut oleh tim HRD-nya mereka. Kemudian kita diantarin ke hotel. Sebulan tinggal di hotel di areanya Kelana Jaya waktu itu, di dekatnya sekitaran akademinya mereka juga, masih satu kompleks. Nah, setelah 1 bulan kita baru dibantu untuk dicarikan yang namanya akomodasi. Disupport sih, kita dikasih uang untuk housing allowance, kemudian kita dikasih namanya cash advance jika kamu nggak punya uang untuk bayar yang namanya ya semua utilities lah ya, kayak housing allowance kamu, deposit dan yang lainnya itu kamu disupport sama mereka. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau kamu gabung di sebuah maskapai asing. Nah, seru dong ya pastinya. Karena seru itu, nanti gue akan cerita lagi gimana selama tinggal di sana, enak nggak sih di full service dibandingkan dengan maskapai gue yang sekarang ini. Apa sih keseruannya, pastilah beda-beda ya. Pantengin terus video gue, jangan lupa untuk subscribe kembali, jangan lupa lagi untuk aktifkan lonceng kamu agar kamu jadi orang yang Ini pertama adalah untuk foto menonton bareng video-video sektor gua. 2 ketika kita ngeron Bye. di Bird.